Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah hati kami. Dan juga di hati kami melalui pujian dan penyembahan. Saat ini kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bersabdalah Tuhan kepada kami semuanya. Roh Kudus pimpin kami, baik hamba yang akan menyampaikan isi hati Tuhan maupun seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Jangan biarkan kami tergoda oleh kebisingan di dalam hati dan pikiran kami, ataupun segala sesuatu yang dapat menghalangi firman Tuhan masuk ke dalam hati kami. Oleh karenanya Roh Kudus tolong kami. Berfirmanlah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Kalau maaf-maafkan boleh kan ya. Baik Bapak Ibu Saudara, di Minggu Prapaskah ini kita masih mau merenungkan peristiwa Yesus Kristus. Dan kita merefleksikan hidup kita atas peristiwa Yesus Kristus menjelang Dia disalibkan dan bangkit. Jadi ini adalah masa-masa di mana kita merenungkan perjalanan Yesus yang sudah semakin dekat ke puncak pelayanannya di dunia ini, di Yerusalem. Yerusalem adalah pada saat itu bukan lambang kota damai seperti arti Yerusalem, tetapi pada zaman Yesus, Yerusalem itu di dalam pandangan Yesus adalah sebuah penderitaan, sebuah penghinaan, sebuah hukuman yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang Dia mengarahkan matanya ke Yerusalem, itu artinya Dia akan mengalami penderitaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan merenungkan tema keteguhan hati yang autentik, yang murni. Tadi dalam bahasa Inggrisnya Emi bilang unwavering faith. Iman yang autentik, iman yang setia, yang tekun, yang hari ini kita pelajari dari Yesus dalam perjalanan hidupnya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita perhatikan dengan seksama. Saya nggak ada slide, jadi nanti mohon dibantu aja kalau ada ayat yang saya minta untuk ditampilkan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 atau sampai 4. Buka Alkitab saudara, Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara perhatikan layar atau Alkitab saudara dan saya akan membacakannya. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi nanti ada sedikit perbedaan kata tetapi sebenarnya intinya sama. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan-awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita. Kalau di sini yang dosa yang begitu merintangi kita di perjanjian TB1. Dan mari berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman,
dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat tadi, terutama ayat 2 ya. Di dunia ini kebanyakan orang, termasuk orang Kristen, itu lari menjauhi penderitaan, betul ya? Lari menjauhi sakit. Tapi di ayat ini kita lihat Yesus berlari justru menuju salib itu. Dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Kenapa? Karena keteguhan hati yang otentik, yang murni, tidak pernah melihat beban apa yang dipikul, seberat apapun. Tetapi dia melihat pada ayat 2 tadi katakan sukacita yang menanti di ujung perjalanan. Ya, ayat 2 ini menjadi ayat yang inti buat pembahasan renungan kita. Kita hidup di tengah dunia yang terus berubah. Dan perubahan itu sangat cepat. Standar moral juga sudah mulai bergeser. Tren datang dan pergi silih berganti. Dan itu bisa kita lihat seketika melalui sosial media. Dan kadang-kadang karena begitu cepatnya, ya, saat ini tiba-tiba sudah ada perang di Timur Tengah antara AS Israel dengan Iran, kita merasa seperti kita sedang berdiri di tanah yang bergetar, goyang terus. Dan dalam kondisi seperti itu, kita mempunyai tantangan yang berat, yaitu godaan yang besar sebagai orang Kristen adalah menjadi pribadi yang kompromi kepada dunia ini, atau kita mulai goyah oleh opini publik, atau karena tekanan keadaan. Saudaraku, pertanyaannya, kemana mata saudara hari ini? Kemana mata saudara tertuju saat ini? Pada gelombang dunia yang menakutkan, atau pada Dia yang menanti Anda di garis finish? Nah, Ibrani 12 ayat 1-3 ini mengajak kita melihat sosok yang memiliki unwavering faith, keteguhan hati yang murni, yang suci, yang otentik. Dia adalah Yesus Kristus. Dia yang sudah memulai perlombaan, istilah penulis Ibrani dikatakan perlombaan, tetapi Yesus juga yang menyelesaikannya, dan matanya tetap tertuju pada tujuannya. Meskipun saat dia berjalan ke Yerusalem, salib itu, siksaan itu sudah membayang di depan mata. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menoleh ke belakang, enggak pernah mundur, karena dia selalu tertuju kepada tujuan Allah. Kata perlombaan, ya, di sini digunakan kata perlombaan, dan seringkali di dalam Alkitab perjuangan hidup orang Kristen itu digambarkan sebagai perlombaan. Perlombaan dalam bahasa Yunaninya adalah agona. Agona itu adalah pertandingan yang berat, bukan yang enteng. Seringkali diasosiasikan perlombaannya dengan perlombaan lari. Tetapi larinya bukan lari 100 meter, bukan lari pelan-pelan, itu namanya jogging. Itu semua tanpa tujuan, tetapi lari maraton. Lari maraton, saudara boleh melihat ya,
kalau kita melihat pelari maraton, nggak ada yang mukanya ketawa. Semua pasti serius, bahkan menahan sakit. Dan itu adalah gambaran hidup kita yang diberikan oleh penulis Ibrani. Ya, bahasa Yunaninya agona. Dan dalam bahasa Inggris ada kata agony. Agony itu artinya penderitaan. Dan agona itu adalah kata dasar dari agony itu. Jadi perlombaan di sini adalah pertandingan yang menuntut seluruh energi kita, lomba yang berat dan sulit, dan ini adalah lomba maraton. Maraton ketika mencapai garis finish, siapa yang juara akan mendapatkan medali. Ya. Jadi Rasul Paulus ini, penulis Ibrani menggunakan kata perlombaan. Hidup ini adalah perlombaan. Bilang sama kiri kanan, hidup ini adalah perlombaan. Perlombaan lari maraton. Jadi bukan lari 100 meter atau jogging sore hari. Dan Rasul Paulus pun sering menggunakan metafora olahraga. Ya, karena latar belakang jemaatnya pada saat itu, ya, budaya Yunani di situ, di Korintus, di Efesus sangat akrab dengan olimpiade. Karena olimpiade itu mulainya, ada yang tahu kapan? Olimpiade mulainya itu 700 tahun, kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi. Ya, sudah 700 tahun, jadi tidak heran pada zaman Tuhan Yesus, olahraga, olimpiade merupakan peristiwa yang penting buat seluruh masyarakat di situ, masyarakat Yunani. Sehingga di dalam mengajar, Paulus seringkali menggunakan kata perlombaan. Misalnya boleh kita lihat ya, tolong dibuka di 1 Korintus 9 ayat 24. Dikatakan, tidak tahukah kamu, 1 Korintus 9 ayat 24. Paulus bilang gini, enggak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dia pakai lagi perlombaan olahraga. Kalau kita teruskan nanti di dalam ayat 20 sampai ayat 27, di sini Paulus berbicara tentang disiplin dan penguasaan diri di dalam olahraga yang juga harus diterapkan di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Lalu ada lagi di Filipi 3 ayat 13. Di sini Paulus menekankan aspek fokus ke depan, melupakan yang di belakang. Filipi 3 ayat 13 ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanmu dan berlari-lari. Lagi-lagi dia menggunakan bahwa kalau kita hidup ini, orang Kristen, kita sebenarnya sedang berlari. Lari apa? Lari maraton. Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yang setuju dengan ini katakan amin. Satu lagi saudara-saudaraku, ini ayat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ini adalah ayat tentang perlombaan yang sering kita dengar. Biasanya kita dengar di mana nih? 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Di mana? Di orang meninggal. Padahal Paulus bilang ini sebelum dia meninggal ya. Ya, enggak apa-apa ya. Tapi Paulus itu dengan iman mengatakan bahwa aku telah mengakhiri perlombaan, pertandingan yang baik dan aku sudah mencapai garis finish. Aku telah memelihara iman. Dan ganjarannya apa ayat 8? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku katanya. Tapi juga kepada semua orang termasuk saudara dan saya yang merindukan kedatangannya. Itu 3 ayat. Ada banyak lagi ayat di Galatia, Filipi, Korintus, Efesus. Ya. Paulus menggambarkan
tentang pertandingan, saudara-saudara. Pertandingan. Hidup ini adalah perlombaan maraton. Di ayat pertama dikatakan kita mempunyai banyak saksi. Ya, di Ibrani 12 tadi dikatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan-awan yang mengelilingi kita. Apa ini maksudnya? Saudaraku, mungkin saudara pernah mendengar khotbah yang mengatakan bahwa kita ini dalam perlombaan, tetapi ketika kita menjalani perlombaan hidup ini, ada saksi-saksi iman, orang-orang yang percaya di atas menyaksikan kita. Lalu memberi semangat kepada kita, ayo maju terus, lomba terus. Saudara-saudaraku, kalau saudara pernah mendengar itu, maka saya katakan di sini itu adalah bukan penafsiran yang benar. Karena kalau orang udah di surga, itu sudah dalam kemuliaan Tuhan. Yang ada orang semua sukacita. Saya nanti kalau udah masuk surga, ya saya ingin bersukacita bersama juru selamat saya. Karena di sana tidak ada tangis dan sedih. Boro-boro saya harus melihat ke dunia orang yang sedang susah. Karena di sana tidak ada kesusahan. Dan tidak ada referensi Alkitab satu ayat pun yang mengatakan bahwa orang-orang di sana, orang-orang yang beriman di surga itu dalam kemuliaan ngelihat ke bawah kita. Walaupun kita sering dengar itu, bahkan pendeta di saat penguburan. Ibu kita sudah pergi di surga, tapi sekarang dia sedang melihat kita dari atas. Tidak ada di Alkitab. Karena orang yang sudah mati itu berpisah dan dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam dan sangat panjang. Seperti Alkitab katakan kisah Lazarus. Jadi udah gak ada lagi hubungannya. Kalau begitu apa maksudnya si penulis Ibrani ini mengatakan banyak saksi? Tentu ini tidak bisa tidak dikaitkan dengan pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya penulis Ibrani berbicara tentang saksi-saksi iman. Dia menceritakan di situ tentang Habel, juga tentang Henoh, ya. Lalu tentang Nuh. Kemudian yang agak panjang dia cerita tentang Abraham. Ini semua adalah pahlawan-pahlawan iman. Inilah yang dimaksud dengan saksi iman yang banyaknya seperti awan-awan di langit. Lalu Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, siapa lagi? Ya, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Pasal 11. Ayat 38, pasal 11 dikatakan, ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh, mengembara, dan seterusnya. Pokoknya siksaan. Dan dunia ini seolah-olah tidak layak bagi saksi-saksi iman. Dan penulis Ibrani mau mengatakan bahwa itu adalah saksi-saksi iman yang mengalami perlombaan dalam arti penderitaan yang sangat berat. Bahkan ada yang digergaji katanya, coba saudara baca di ayat 37. Tetapi semua itu karena ayat 40 dikatakan Allah telah menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Jadi saudaraku, yang kita pahami sekarang, yang dimaksud banyak saksi bukan orang-orang di surga yang sedang menyaksikan sesama orang Kristen di dunia ini sedang berjuang, tetapi saksi-saksi iman pada pasal 11 yang hidupnya menanggung salib, namun mereka tetap terus matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, kepada tujuan Allah, ya, yaitu sukacita yang disediakan. Kembali lagi di Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa. Ini adalah sebuah persiapan perlombaan. Sebuah persiapan perlombaan, saudara, kalau perlombaan biasanya dia pakai baju yang paling tipis, sepatu yang paling ringan. Supaya apa? Bebannya itu enggak berat kalau berlari. Ya. Enggak mungkin dia pakai, kecuali jogging ya. Kalau jogging kan pakai yang fancy ya. Kalau kita lihat ya orangnya pakai baju yang mereknya terkenal, warnanya bagus, pakai topi, pakai kacamata hitam lagi ya. Ya, itu kan kalau jogging. Tetapi lari maraton enggak.
Bajunya harus setipis mungkin. Dia harus lihat pada kakinya. Kaos kakinya juga harus yang pas. Karena nanti ya, kalau sudah sekian kilometer, sudah setengah atau 3/4-nya, ya, 1 gram pun akan terasa berat. Udah ngos-ngosan. Ya. Dan itu juga adalah perlombaan lari maraton rohani kita. Kita harus, satu dikatakan persiapannya harus menanggalkan beban. Saudaraku, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menanggalkan beban? Apakah beban itu berarti dosa? Kalau memang beban itu sama dengan dosa, maka tentu penulis Ibrani nggak akan tulis dua-duanya. Ternyata ada perbedaan beban dengan dosa. Beban di dalam bahasa aslinya adalah okos, secara harafiah berarti berat atau massa. Dalam konteks atlet lari pada zaman itu, mereka menanggalkan outernya, ya, semua pakaian-pakaian luarnya dan hanya memakai pakaian yang minimalis. Supaya apa? Supaya bisa berlari kencang. Saudara-saudaraku, ini bukan berarti beban itu adalah sebuah yang jahat ataupun dosa. Tetapi beban adalah hal-hal yang sebenarnya netral atau bahkan baik, tetapi dalam perjalanan iman kita, itu menjadi satu menghambat kecepatan kita, ketekunan kita di dalam berlari. Dalam kehidupan sekarang apa? Orang punya hobi, boleh. Hobi apa? Hobi golf, hobi nge-gym, olahraga dan lain sebagainya. Tetapi hal yang baik itu untuk kesehatan bisa menjadi beban kita dalam berlari ketika kita meninggalkan persekutuan. Ketika kita tidak mau datang beribadah, karena kita habis nonton bola malamnya, nonton bola baik nggak? Baik. Ya, itu adalah perlombaan. Ya, tetapi itu menjadi beban yang menghambat kita untuk berlari. Ya, ketika kita terlalu mengutamakan itu. Apalagi selain hobi, bisa juga harta. Ya, harta itu nggak apa-apa. Firman Tuhan katakan kalau nggak bekerja jangan kamu makan. Berarti kan kita harus bekerja berarti untuk mencari uang. Ya. Tetapi kalau mencari harta akhirnya menunda waktu ibadah kita, maka itu akhirnya menjadi beban. Beban yang menarik-narik kita untuk tidak sampai kepada tujuan. Jadi sebuah keterikatan emosional pada sesuatu yang sebenarnya baik dan netral, tapi tanpa kita sadari sebenarnya menghambat kita di dalam perlombaan iman. Jadi saudaraku, prinsipnya beban adalah sesuatu yang mencuri fokus kita pada Kristus. Pertanyaannya sekali lagi, apakah ini dosa? Enggak dosa. Tapi pertanyaan yang lebih penting, apakah ini membantu saya untuk berlari lebih cepat kepada Yesus? Itu yang namanya beban. Pertanyaannya sekarang, hal baik apa? Hal yang netral apa? Positif apa dalam hidupmu sekarang yang sesungguhnya menjadi beban? Beban engkau berlari. Ya, menarik-narik engkau berlari pada Kristus dan perlombaan iman. Lalu yang apalagi yang harus ditanggalkan katanya? Ayat 1, beban dan dosa. Dosa yang begitu merintangi. Ya, dosa yang begitu merintangi. Kalau di terjemahan baru dikatakan dosa yang melekat pada kita. Ya, di dalam bahasa aslinya dosa itu hamartia. Makanya kalau kita di STT ada satu pelajaran yang namanya hamartiologi, saya lupa. Tapi kita di situ belajar tentang dosa. Ya, hamartia adalah dosa, tetapi ditambahkan kata di situ adalah dosa yang begitu merintangi. Ya, jadi dia seperti bukan sebagai beban ya tadi, tetapi sebagai sesuatu yang justru menghalangi kita di dalam meneruskan lomba. Seperti tali yang melilit
mungkin tali sepatu yang melilit di kaki kita. Dan itu bisa membuat kita akhirnya tersandung dan jatuh dan akhirnya tidak melanjutkan perlombaan ini. Jadi saudara-saudaraku, pada prinsipnya dosa adalah hambatan internal dalam diri kita yang bersifat merusak dan menghentikan. Kalau beban tadi mungkin hanya mengurangi, tetapi dosa itu bisa menghentikan langkah kita secara total. Jadi untuk masuk ke dalam perlombaan rohani, saudara sebagai atlet rohani, maka saudara persiapannya harus menanggalkan beban dan dosa. Dosa apa yang masih sering saudara lakukan? Akui itu terhadap Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya. Dan saudara harus bertobat, minta kekuatan Roh Kudus, supaya ketika godaan dosa itu datang lagi, maka Tuhan berikan kekuatan untuk tidak melakukannya. Karena dosa itu merintangi kita, bahkan menghentikan langkah kita. Saudara-saudaraku, yang pertama adalah soal persiapan. Jadi sebagai orang Kristen dalam perlombaan ini kita harus ada persiapan. Ya, kita tanggalkan segala beban dan dosa. Nah, hal yang kedua adalah perlombaan, dalam melakukan perlombaan yang kita pelajari bahwa harus ada visi. Ya, harus ada visi yang mantap. Ya, di dalam Ibrani 2 ayat 2 dikatakan Yesus sampai mengabaikan kehinaan, ayat 2, boleh lanjut ke ayat 2, dan tekun memikul salib demi sukacita yang disediakan bagi dia. Ya. Jadi keteguhan hati yang otentik, yang murni, bukan sebuah kenekatan, tetapi merupakan suatu visi. Kata mengarahkan, ya, mengarahkan mata, itu dalam bahasa aslinya itu berarti memalingkan pandangan dari segala sesuatu yang lain agar bisa fokus hanya pada satu objek. Dan keteguhan hati yang murni, unwavering faith, bukanlah sebuah keberanian yang buta, tetapi sebuah keberanian yang ditentukan karena kita mempunyai visi yang terpatri, yang terpaku di dalam hidup kita. Saudaraku, Yesus mampu melewati Yerusalem. Itu bukan berarti dia tidak bisa, dia tidak merasakan sakit. Enggak, dia tidak kebal rasa sakit. Tapi karena dia melihat melampaui rasa sakit itu. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah keselamatan orang-orang, keselamatan manusia, keselamatan saudara dan saya. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah kemuliaan Bapa sebagai hasil akhirnya. Jadi keteguhan hati yang murni ini lahir dari pemahaman yang mendalam bahwa ada panggilan Tuhan atas diri kita. Dan panggilan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan pada saat ini. Jauh lebih berharga daripada kalau kita harus merasakan penderitaan saat ini. Di dalam dunia profesional, biasanya kalau orang mau membangun sebuah proyek bangunan, maka tentu dia harus buat blueprint, betul ya? Arsitek harus bikin blueprint. Tetapi saudara-saudaraku, ketika dia meletakkan batu yang pertama, ya, untuk sebuah fondasi, yang dia lihat apa? Ya masih tanah juga. Tanah yang lumpur, mungkin masih banyak tanaman, dan paling ada tumpukan semen. Tetapi ketika hatinya tetap teguh pada blueprint itu, maka walaupun belum ada bangunan, dalam gambarannya dia sudah melihat rumah ini nanti yang berdiri, yang kokoh, yang bagus, yang arsitekturnya baik dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dia tidak pernah berhenti membangun. Walaupun hujan turun, walaupun materialnya mungkin terlambat datang dari toko material, dia tetap bertahan.
Dia tetap fokus pada hasil akhir blueprint yang sudah ada. Saudara-saudaraku, pertanyaannya buat kita saat ini, apa yang sedang mengalihkan pandangan Anda kepada Yesus pada hari ini? Apakah kegagalan di masa lalu? Apakah takut akan masa depan? Apakah persoalan yang sedang saudara alami? Sehingga semua itu mengaburkan pandangan saudara kepada Yesus. Keteguhan hati yang murni, yang suci, yang autentik dimulai saat Anda memutuskan untuk melihat sebuah cetak biru dari Tuhan bagi hidup Anda. Bukan pada lumpur kesulitan yang sedang saudara alami. Jadi hal yang pertama, ada persiapan dalam perlombaan. Perlombaan itu artinya lari maraton yang berat, yang penuh penderitaan. Yang kedua, harus punya visi. Tuhan Yesus, ya, dia katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah pionir iman, memimpin kita dalam iman, artinya dia teladan iman kita. Ya, dan dia dikatakan dia mengabaikan semua keinaan dan tekun memikul salib. Hal yang berikutnya saudara-saudaraku, setelah persiapan punya visi, kata tekun. Ini adalah kata endurance, ketahanan yang teruji oleh waktu. Ayat yang ketiga menasihati kita untuk selalu mengingat akan dia. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya oleh siapa? Orang-orang berdosa. Di situ orang Farisi, lalu ada lagi siapa? Bahkan muridnya sendiri berkhianat. Kemudian adalah Pilatus yang tahu dia nggak bersalah, tetapi tetap memvonis. Ya. Tetapi Tuhan mengabaikan semuanya itu. Tuhan mengabaikan hinaan dan dia tetap tekun memikul salib. Kata tekun ini bukan sekedar bertahan aja, defensif, tetapi kata tekun ini berarti tetap aktif, bergerak maju walaupun di bawah tekanan. Yesus tidak sekedar menerima penderitaan, dia tidak diam, tetapi dia terus melangkah menuju Yerusalem. Keteguhan hati yang suci adalah tentang ketahanan, tentang konsistensi. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat sebuah gambaran. Ini slide-nya mati ayatnya. Ya. Yang pertama, coba kita lihat perjalanan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus mengarahkan wajahnya. Buka Lukas 9 ayat 51. Dikatakan ini adalah momen Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan apa? Pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Sekali lagi ya, Yerusalem itu artinya apa? Siksaan, penyalipan, penghinaan. Ya, Tuhan Yesus tahu itu. Yesus saat itu sedang berada di puncak popularitasnya, terutama di daerah Galilea. Di situ dia banyak sekali membuat mujizat dan membuat kagum banyak orang dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Namun pada waktu itu juga Tuhan Yesus mengatakan waktunya sudah dekat bahwa dia akan diangkat ke surga. Ya. Dan inilah titik keteguhan hati yang otentik dari Yesus. Dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, mengarahkan wajahnya. Di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan pada ketetapan hati yang enggak bisa digoyahkan oleh apapun. Lalu soal ketekunan tadi. Di dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 33. Ya, saya bacakan Lukas 13 ayat 31 sampai 33. Dikatakan gini, ini kita mengingat kembali ya, mengingat dengan aktif peristiwa Yesus. Dikatakan gini, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah,
tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Next, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakan kepada si serigala itu. Jadi Tuhan Yesus bilang si Herodes itu serigala. Aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang, pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Terus, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Saudaraku, dalam perjanjian lama banyak sekali nabi-nabi yang mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat itu justru dibunuh. Misalnya Yeremia, Yesaya. Dan Yesus juga adalah nabi yang harus dibunuh di Yerusalem. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakku sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Itulah Yesus yang mengasihi, tetapi kamu tidak mau. Ya. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Stop. Saudara-saudaraku, orang Farisi memperingatkan Yesus bahwa Herodes ingin membunuhnya. Ya, dan mereka saran kepada Yesus supaya pergilah. Tapi apa respon Yesus? Yesus enggak takut. Yesus enggak gentar. Bahkan dia panggil si Herodes itu serigala. Dan dia menegaskan, enggak, aku harus tetap menjalankan perjalanannya. Dan di sini kita lihat keteguhan hati dari Yesus menunjukkan bahwa intimidasi apapun, intimidasi manusia tidak memiliki kuasa untuk memberhentikan panggilan ilahi. Begitupun dalam hidup kita sekarang, saudara-saudaraku, apapun intimidasi dunia ini tidak bisa menghentikan langkah kita dalam perlombaan. Lalu kita lihat lagi penderitaan Yesus, ya. Di dalam Matius 26 ayat 36, ini adalah puncak pergumulan, ya, Yesus di Getsemani. Ya. Ketika Yesus di sana di Getsemani, saya sudah enggak perlu baca lagi. Itu ada apa? Dia berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Ya. Berarti ada konflik internal di dalam dirinya. Dia sangat takut, dia sangat apa rasanya ya? Istilahnya kalau saudara alami, saudara takut mau sidang, ya mau apa, itu rasanya dada itu kosong, ngempos. Itu yang dirasakan Yesus bahkan lebih, sehingga ya keringatnya bukan lagi air keringat tetapi darah. Itu berarti ada pembuluh darahnya yang pecah mungkin karena dia begitu stres. Itu adalah konflik yang dialami Yesus dan itu adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus sebenarnya. Karena ini adalah bukan penderitaan fisik, ini adalah penderitaan batin. Jadi sisi kemanusiaan Yesus merasakan ketakutan, kengerian yang hebat, yaitu cawan penderitaan. Saudara-saudaraku, tetapi ada kemenangan dari keteguhan hati yang murni dari Yesus Kristus. Yesus enggak mundur. Bahkan kalimat terakhirnya dikatakan apa? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi saudara-saudaraku, dari Yesus ini kita belajar keteguhan hati yang murni bukan berarti kita enggak pernah rasa takut. Tetapi melainkan kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu tetap ada. Ketaatan pada misi jauh lebih penting dalam hidup kita. Nah, itu adalah perjalanan Tuhan Yesus. Ya, Yesus tekun semuanya. Belum lagi dia diadili oleh Pilatus. Padahal Pilatus tahu dia nggak bersalah. Bukan hanya 1-2 kali sidang, di sidangnya sampai 6 kali. Sampai akhirnya dia divonis bersalah, walaupun dia tidak bersalah. Walaupun tidak ada bukti yang mengatakan dia bersalah. Dan ini
Yesus tetap menerima vonis salah itu. Bahkan dia disiksa, dicambuk dulu. Orang bilang ada yang dicambuk 32 kali, itu hukuman Romawi. Tapi ada yang bilang lebih, sampai akhirnya tercabik-cabik. Saudaraku, yang kita tahu ketika Yesus bangkit kembali, Yesus menunjukkan apa? Tangannya yang bolong kepada siapa? Thomas ya. Tapi saudaraku, sebenarnya bukan cuma di tangan. Kalau dia jubah bukanya, pasti di belakangnya ini banyak luka cambukan. Di perutnya aja ada luka tusukan. Jadi lukanya itu sangat banyak. Tetapi lukanya itu bukan hanya luka tangan. Setelah luka masih lagi dia harus memanggul salib yang beratnya luar biasa. Beberapa literatur mengatakan itu beratnya sekitar 30 sampai 40 kilo. Ya, tapi dengan bentuknya yang besar. Bahkan memanggulnya pun dia nggak kuat. Akhirnya harus dibantu oleh siapa? Ada yang ingat? Simon dari Kirene. Itu karena dia udah nggak tahan. Lalu dia disalibkan, saudara-saudaraku. Disalibkan juga dia tekun menjalani itu. Dia disalibkan, sebenarnya disalibkan di pakunya bukan di sini ya saudara. Pakunya tuh di pangkal sini, di antara tulang sini, kiri dan kanan. Begitupun di kakinya itu di pangkal kakinya. Untuk apa saudara-saudaraku? Karena dalam kondisi lemah, ketika dia ditegakkan lalu dipakukan, dia pasti sulit bernapas biasa. Sehingga untuk bernapas dia harus mengangkat badannya. Untuk mengangkat badannya dia harus menopang dengan tulangnya yang di sini. Bayangkan itu adalah penderitaan. Tapi Yesus tekun menjalani semuanya itu. Saudaraku, semua perjalanan Yesus itu mari kita hubungkan dengan Ibrani 12 ayat 2 dan 3 tadi. Narasi perjalanan Yesus ke Yerusalem, Bukit Golgota itu di Yerusalem juga, adalah bukti nyata dari apa yang kita baca di surat Ibrani. Dia katakan mengabaikan kehinaan. Yesus memandang salib bukan sebagai rasa malu, melainkan sebagai jalan menuju tahta. Saudaraku, salib itu hina. Hukuman yang paling berat, Bukit Tengkorak Golgota itu di pinggir jalan. Sehingga ketika dia disalib, orang yang lewat itu langsung menuding dia ini adalah penjahat yang besar. Penjahat kakap. Tapi dia abaikan kehinaan itu. Dia terus berjalan menuju tahta. Bahkan dikatakan juga di Ibrani, dia menanggung bantahan. Yesus tetap teguh meskipun ditolak. Ditolak oleh siapa? Oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel. Dan semuanya itu untuk apa? Dikatakan semuanya itu supaya kamu, ayat 3, supaya jangan kamu menjadi lemah. Semua itu teladan buat kita supaya kita jangan menjadi lemah. Cerita keteguhan hati yang murni, yang otentik dari Yesus ini diberikan agar jemaat yang sedang menghadapi badai perubahan di dunia ini saat ini memiliki jangkar yang kuat. So, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah prinsip Kristiani yang saudara pegang itu tetap teguh atau bergantung pada situasi? Tetapi biarlah saudara menjadi pribadi yang mempunyai prinsip Kristiani yang teguh, pribadi yang dapat diandalkan dimanapun saudara berada. Mau di rumah, di kantor, di tempat kerja, di komunitas, biarlah saudara menjadi orang yang teguh, nggak bisa dibeli, dan tidak mudah menyerah kalau saudara mengalami penderitaan-penderitaan. So, saudara-saudaraku, sebagai penutup,
Perjalanan Prapaskah ini adalah pengingat bahwa jalan menuju kemenangan itu melewati Yerusalem. Yerusalem adalah tempat penderitaan di mana keteguhan hati kita diuji. Yesus sudah menjadi teladan. Dia berjalan di depan kita. Ia enggak goyah. Kenapa? Karena ia sangat mengasihi saudara. Sedikit lagi saudara-saudara saya mau tambahkan. Dikatakan Yesus itu ayat 2 mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa itu sukacita? Yang ada dia disiksa, dihina, diludahi, ya, dicambuk. Apakah itu sukacitanya? Saudara-saudaraku, izinkan saya menjelaskan sedikit lagi secara singkat apa itu sukacita Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Yesaya 53, itu adalah sebuah nubuatan tentang Sang Juru Selamat kita. Sebentar, saya buka sedikit ya. Yesaya 53. Dan ini sering kita baca pada saat Jumat Agung ya. Dikatakan tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, ya, dia dipukul, ditindas, dia kena tulah dan seterusnya, dia diremukkan, tapi dia remukkan kejahatan kita. Tapi saya mau kita masuk kepada Yesaya 53 ayat 11. Apa yang terjadi sesudah siksaan itu? Apa yang dikatakan dengan sukacita dari Ibrani tadi? Dikatakan sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Hambaku itu dan sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ternyata sukacita Tuhan Yesus adalah ketika dia menghadap Allah Bapa, lalu dia menyatakan inilah orang-orang yang kuselamatkan. Termasuk saudara dan saya. Di dalam Yudas satu lagi ya, menguatkan Yudas ayat 24. Yudas itu cuma satu kitab ya. Jadi Yudas ayat 24 dikatakan begini. Yudas ayat 24. Saya bacain ya. Sekarang ya, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda penuh dengan kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi sukacita Yesus itu bukan sukacita saudara. Bukan sukacita yang kita bayangkan. Sukacita Yesus adalah ketika pada saat pengadilan terakhir nanti dia membawa persembahan jiwa-jiwa yang diselamatkan, yaitu saudara dan saya. Itu adalah sukacita Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan kembali lagi di Ibrani 12 ayat 3, dikatakan dia sekarang duduk. Atau ayat 4, ayat 2, kalau nggak salah ya, ayat 2, sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah Bapa. Jadi Yesus sekarang sedang duduk. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai. Waktu dia di kayu salib dikatakan sudah selesai, tetelestai. Saudara-saudaraku, kalau saudara tahu di bait Allah itu perabotan yang enggak ada adalah tempat duduk. Kenapa? Karena imam besar itu enggak pernah duduk. Ada sehari harus 2 kali korban, namanya korban pagi dan korban petang. Dia harus potong, percikan darahnya di mezbah, ya, darahnya harus dibakar, itu adalah ibadah. Itu adalah persembahan seorang imam besar mewakili umat Israel. Dan itu harus dia lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap tahun sampai saat ini. Berarti dia berdiri terus. Karena kayaknya gak pernah selesai-selesai. Sama seperti saudara kita yang setiap tahun mengorbankan kambing, domba atau sapi. Bangsa Israel juga begitu. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus itu gak berdiri. Yesus itu adalah sekarang apa? Duduk. Setelah dia mempersembahkan khotbah Ibrani ayat 10, saudara baca nanti, dia mempersembahkan sekali untuk selamanya dan selesai.
Setelah itu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sedang menantikan nanti pada waktunya Tuhan akan membawa persembahan yang tadi dikatakan sukacita, yaitu orang-orang, bukan orang-orang yang suci, tetapi orang-orang yang berdosa yang sudah dia tebus. Dalam perjalanan prapaskah ini, hari ini dan juga minggu-minggu sebelumnya, ini adalah pengingat bahwa jalan kemenangan itu harus melalui Yerusalem. Di mana di Yerusalem keteguhan iman kita, apakah murni apa enggak, itu diuji. Yesus sudah berjalan di depan kita, ia tidak goyah. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Karena sukacitanya itu adalah tadi dikatakan di dalam Yesaya 53 dan Yudas 24 bahwa sukacitanya itu adalah ketika dia berkata, ini Bapa, ini adalah persembahanku, orang-orang yang sudah kutebus dosanya. Dan sekarang giliran kita. Mari kita komitmen untuk memiliki hati yang genuine, iman yang otentik, yang bertahan dan tekun. Ya, melalui kesengsaraan. Roma 5 ayat 3 kalau nggak salah mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi saudara-saudaraku, hati yang teguh, yang tidak berubah oleh musim, yang tidak goyah oleh badai, itu adalah giliran kita sekarang dalam perlombaan ini. Kalau saudara menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berintegritas. Kalau saudara jadi orang tua, jadilah orang tua yang memberikan teladan iman dan kesetiaan buat anak-anaknya. Kalau saudara adalah anak-anak, jadilah anak-anak yang menghormati Tuhan dan orang tuamu. Dan kalau saudara jadi jemaat, jadilah jemaat yang berani memegang prinsip iman di tengah dunia yang berubah-ubah ini. Mari kita arahkan kepada Yesus, mata kita kepada Yesus. Jangan menjadi lemah, jangan putus asa, fokuslah pada panggilanmu dan berjalanlah dalam ketaatan. Saudaraku, kita akan berjalan terus, seberat apapun beban penderitaan yang kita alami. Saya ingat satu lagu yang sudah lama, lagu ini mungkin saya masih SMA ya. Saya dengar dari Om Ade Manuhut tuh. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Nyanyi lagi dari awalku ya. Mataku tertuju padamu Yesus. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing
bangkit berdiri. Katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau ikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa di dalam surga, pemilik gelanggang kehidupan kami bersujud di hadapan-Mu menyadari bahwa selama ini kami masih sering kali berlari dengan kaki yang terjerat oleh beban dan dosa, dan bahu yang keberatan dengan beban ego kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan jika kami lebih sering memukul angin tanpa tujuan daripada kami menaklukkan keinginan daging kami demi kemuliaan-Mu. Hari ini kami sudah melihat teladan agung dari Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari Yerusalem ya Yesus. Terima kasih karena Engkau mematri pandangan-Mu pada salib demi untuk menyelamatkan kami. Dan itu adalah sukacita-Mu, keteguhan hati-Mu yang murni dan tak pernah terkompromi telah menjadi jalan kehidupan bagi kami. Tuhan, berikanlah kami kepada setiap jemaat-Mu, mulai dari yang paling muda hingga yang paling lanjut usianya, keteguhan hati yang autentik, yang teruji oleh waktu. Seperti pohon yang akarnya semakin dalam saat dihantam badai, biarlah iman kami semakin padat dan murni di tengah tekanan dunia. Ajar kami untuk berani berkata tidak pada diri sendiri, supaya kami bisa berkata ya pada kehendak-Mu. Dan biarlah mata kami terkunci hanya kepadamu, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman kami, hingga kami mencapai garis finish, garis akhir, dan mendengar Engkau berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Bapa, materaikanlah firman-Mu di dalam setiap langkah kami, agar saat kami keluar dari ruangan ini, kami tetap berjalan di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juara lomba yang sejati, yang telah memenangkan pertandingan bagi kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.